Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 20 Maret 2023. Yeay! Hari ini Gowori persis anniversary yang ketiga, tanggalnya cantik 2003 perayaan yang ketiga. Semoga pelayanan ini semakin memberkati para sahabat setia semua, karena pewartaan sukacita yang boleh kita renungkan setiap hari. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami perawan Maria. Santo Yusuf buat saya adalah pribadi yang 3S, yakni pribadi yang sederhana, setia, dan saleh. Ia berasal dari keturunan Daud, dan nama Yusuf diambil dari kata Ibrani yang berarti Allah telah menghapus aibku. Gereja mengangkat Santo Yusuf sebagai pelindung keluarga, juga gereja universal. Dalam kitab suci, Santo Yusuf tidak pernah ditulis apa yang dikatakannya. Tidak ada perkataan Santo Yusuf dalam kitab suci. Namun dalam diamnya, ia senantiasa melakukan kehendak Allah. Pas sekali dengan profesinya sebagai seorang tukang kayu yang berbicara melalui karya-karyanya, bukan dengan kata-katanya. Santo Yusuf tidak pernah membantah kehendak Allah, melainkan ia setia menunaikan kehendak Allah. Ia memberi teladan kepada kita untuk menjadi seorang yang diam tetapi banyak berkarya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 21 dan 24a. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya tidak pernah menyangka bahwa kanal Gowori 3 tahun bisa bertahan. Butuh ketekunan, kesetiaan, juga ketetapan hati. Saya banyak belajar dari mempersiapkan Gowori yang kadang bikin worries juga di tengah pelayanan yang mesti jadi prioritas. Sungguh bersyukur dan terberkati melalui kanal ini. Saya sungguh diperkaya akan inspirasi-inspirasi firman yang menyegarkan iman dan panggilan saya. Terima kasih untuk para sahabat setia sekalian. Semoga kanal Gowori juga dapat membawa kesegaran dan berkat untuk semua. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua tahu nyanyian ini yang mengatakan, Bapak Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus.
Yesus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Nyanyian ini mengangkat figur Santo Yusuf sebagai pelindung keluarga kudus dan keluarga-keluarga kita. Potret pribadi Santo Yusuf dalam firman hari ini dijelaskan bahwa ia tampil sebagai pribadi yang tulus hati. Mengapa Santo Yusuf dikatakan sebagai pribadi yang tulus hati? Pertama, karena ia tidak mau mencemarkan nama Bunda Maria tunangannya. Ia tidak mau menuding Maria dengan tuduhan-tuduhan jahat. Secara logis, pasti Santo Yusuf bergumul luar biasa karena Maria tunangannya telah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maka awalnya Yusuf berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Namun ketulusan hatinya meruntuhkan logika rasionalnya. Kedua, ketulusan hati Santo Yusuf nampak dalam pertimbangan yang ia buat. Dalam latihan rohani, Santo Ignatius menyebut pertimbangan itu sebagai discernment. Santo Yusuf mempertimbangkan setiap masalah dengan masak, mengambil suatu keputusan dengan berpikir jernih, menghadapi problema kehidupan dengan tetap tenang dan dengan akal sehat. Ia bukan pribadi yang emosional walau menghadapi masalah yang pelik. Dan yang ketiga, hatinya yang tulus nampak dalam membawa segala pergumulan dalam doa. Yusuf senantiasa melibatkan Allah dalam mengambil keputusan, dan Allah menunjukkan kepadanya apa yang menjadi kehendaknya, yakni untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Sikap kontemplatif Yusuf mengajak kita untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup yang kita jalani. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, melalui teladan dari Santo Yusuf, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati. Pribadi yang tulus hati adalah pribadi yang tidak berkata-kata jahat, tidak mencemarkan nama orang lain. Pribadi yang tulus hati senantiasa mempertimbangkan setiap masalah dengan akal sehat dan hati yang tenang. Dan pribadi yang tulus hati adalah pribadi yang membawa setiap pergumulan dalam doa dan mau setia melaksanakan kehendak Allah dalam perbuatan nyata. Maka buat saya, pribadi Santo Yusuf adalah pribadi yang TST, bukan tahu sama tahu, bukan. Pribadi yang TST adalah pribadi yang tulus, setia, dan taat. Semoga kita pun meneladan sikap Santo Yusuf yang TST, yang tulus hatinya, yang mau setia menunaikan kehendak Allah dan taat melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.